Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Oke, jadi tadi sudah digelar pertandingan antara Indonesia versus Mali di final match dari Piala Kemerdekaan yang sudah berlangsung selama 1 minggu terakhir ini ya. Uji coba yang cukup baik untuk timnas Indonesia U17, di mana hasilnya memang sudah bakal ketebak ya, Mali yang akan menang. Mali menang dengan skor 1-2 ya, dengan skor 1-2 di mana semua gol terjadi di babak pertama. Oke. Langsung saja kita coba review pertandingannya, di mana Indonesia menurunkan langsung seluruh kekuatan terbaiknya. Begitupun dengan Mali ya. Di awal sebenarnya Indonesia cukup meyakinkan, di mana mereka berhasil mencoba untuk mengontrol keadaan ya, mencoba melakukan beberapa serangan, tapi permainan cepat yang dilakukan oleh Indonesia ini sedikit terhalang dengan sedikit beberapa kesalahan elementer ya, kayak bobot passing agak kurang, umpan yang agak kurang tinggi, jadi masih ada penyakit-penyakit itunya. Namun perlahan demi perlahan Mali mulai bisa untuk mengontrol keadaan. Apalagi setelah mereka mendapatkan gol ya. Mereka mendapatkan gol yang bisa gue bilang gol beruntung ya. Crossing dimana dari kiri berhasil ditanduk dan bolanya tuh kena Mistar. Ya, gol pertama Mali itu kena Mistar, tapi bola jatuhnya tuh di dalam gawang sayangnya. Bola jatuhnya itu di dalam gawang dan akhirnya Mali menciptakan gol pertama ya di pertandingan itu. Kemudian setelah itu Indonesia seperti menghilang dari permainan, di mana mulai banyak sekali uh, miskontrol ya, banyak sekali miskontrol. Kemudian Indonesia mencoba keluar dari tekanan dengan bermain long ball, tapi long ballnya ini nggak efektif. Kenapa? Karena bola itu sering jatuh di depan pemain Mali, bukan di belakangnya ya, bukan di belakangnya. Jadi ini long ball juga kayaknya harus dipelajari juga gitu, bahwa long ball yang baik itu kan yang jatuh di belakang pertahanan ya, atau yang bisa melebar ya, jadi bukan yang bener-bener jatuh di depan banget gitu. Kan pemain Mali ini tinggi-tinggi sekali kan ya, jauh lebih tinggi dibanding pemain-pemain timnas Indo. Jadi kalau bolanya di depan ya itu nggak efektif sama sekali, udah pasti yang dapat pemain Mali juga gitu. Jadi nggak melebar, nggak ke belakang pertahanan, tetapi bolanya tuh jatuh di depan pemain Mali. Jadi pemain Mali sangat mudah untuk mengantisipasi ya, mengantisipasi bola tersebut. Oke. Kemudian akhirnya Mali menggandakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh. Itu tendangan jarak jauh luar biasa ya, dari si pemain siapa tuh, nomor 18 itu. Gue nggak tahu ya namanya terus terang. Tapi dia melepaskan tendangan kaki kiri itu sekitar 35 meter ya. Itu jauh sekali terus terang. Itu mungkin bisa masuk puskas ya itu gol ya. Tapi cuma uji coba doang. Dari jarak segitu ya, dan masuk ke pojok kiri gawang dari Dava. Ini gue rasa kiper sekelas Donnarumma aja gue yakin sulit ya. Itu bener-bener gol kayak golnya, itu arahnya tuh kayak gol Palmer banget, bener-bener pojok banget ya, bener-bener sangat ke pojok dan kena tiang dalam juga, jadi memang bener-bener sangat pojok. Itu susah banget sih dijangkau ya. 0-2 untuk Mali. Namun Indonesia sedikit memberikan harapan, di mana lemparan jauh dari Fabio ya di menit berapa, 30-an, nggak jauh dari gol kedua itu. Lemparan jauh Fabio berhasil disundul oleh Fandi Alberto ya, bang masuk ke gawang Mali, dan 1-2 untuk kedua tim, dan skor 1-2 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua Indonesia mencoba untuk kembali ngegas di awal-awal. Namun lagi-lagi yang jadi persoalan timnas Indonesia adalah elementer. Masalah kontrol bola, masalah bobot passing, masalah ketinggian umpan. Itu masih jadi PR ternyata ya. Belum sematang itu ternyata timnas. Meskipun secara organisasi Indonesia itu sebenarnya sangat baik ya. Coach Nova ini menanamkan konsep organisasi di timnas ini dengan sangat baik. Kayak pemain itu off the ball-nya tuh sebenarnya cair gitu, tapi terganggu dengan bobot passing salah, power passing terlalu terlalu pelan,
kontrol bola salah. Jadi masalah elementer yang membuat banyak sekali momen Indonesia ini mandek. Sehingga bola akhirnya terambil lagi sama Mali. Padahal Mali ini di babak kedua katrok loh sebenarnya. Berbeda dengan babak pertama. Di babak kedua, Mali ini terlalu terburu-buru, ya, mengalirkan bola terlalu terburu-buru. Mereka juga umpan ke final terlalu terburu-buru. Sehingga sebenarnya banyak sekali momentum Mali yang hilang. Tendangan jarak jauh juga, Mali juga sangat tidak klinis dalam memanfaatkan peluang. Ya, sangat tidak klinis. Umpan ke final juga sangat tidak baik sebenarnya Mali itu. Tapi beberapa kali counter attack yang dilakukan oleh timnas ini selalu gagal karena masalah elementer. Jadi sekali lagi tekankan masalah elementer. Masalah elementer ya. Jadi masalah elementer ini akan sangat mengganggu karena kita akan menghadapi tim level dunia. Kesalahan sekecil apapun itu akan bisa dihukum. Ya, kesalahan sekecil apapun itu akan bisa dihukum oleh tim-tim kayak Inggris. Nanti kita akan ketemu Brazil. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat baik. Gak usah terlalu organisasi sih kalau menurut gue evaluasinya, tapi bener-bener elementer ya. Kayak bobot passing, kayak kontrol bola gitu ya, kayak ketinggian crossing gitu ya. Itu dulu sih yang harus dimatangkan gue rasa. Ya. Oke. Dan skor 2-1 ini bertahan hingga akhir ya. Indonesia sempat melakukan banyak hal sebenarnya ya. Kayak Raffi Rashid masuk, Goli masuk gitu ya, Ilham Ramadona masuk. Semuanya memberikan warna kecuali Goli. Kalau gue Goli agak under ya di pertandingan. Mungkin dia cedera ya, karena dia tidak se-eksplosif biasanya sih Goli ini. Mungkin dia terkendala dengan kondisi tubuhnya mungkin ya. Mungkin dia memang sedang tidak fit ya, makanya dia juga nggak dimainkan dari awal kan. Yang dimainkan Dimas ya. Raffi memberikan warna yang sangat baik ya. Dia kan menggantikan Mirza, Dimas di tengah, kemudian Raffi di kanan. Dia banyak sekali memberikan energi di kanan. Dia Fandi Berto kan tenggelam ya di kanan. Dia banyak sekali memberikan energi, tetapi lagi-lagi yang jadi kendala adalah masalah elementer. Kayak dia sempat mendapatkan momentum ya di kanan si Raffi itu, tapi karena making decision-nya yang tidak baik sehingga momentumnya hilang. Kemudian dia sempat melakukan pergerakan bagus ya ke sisi kiri dan jadi pelanggaran, namun sayang Fabio gagal. Kemudian dia juga sempat di sisi kanan ya melakukan akselerasi, tetapi bobot passingnya kurang ketika melakukan final pass. Jadi ya hal-hal seperti itu yang harus diperbaiki. Organisasi sudah sangat baik untuk gua. Ini organisasinya udah sangat bagus ya, dimana pemain itu saling menutup. Kemudian ketika Mali ngepres itu pemain itu saling ngebuka posisi. Ya, jadi organisasi sudah sangat baik, tetapi masalah elementer aja yang harus dikurangi ya. Ya, masalah elementer kayak long ball itu kalau bisa jatuh di belakang pertahanan atau enggak melebar, sehingga pemain yang mengejar itu punya kesempatan untuk mengejar bola. Jangan benar-benar di atas back lawan, karena itu kasihan pemain yang ngejarnya itu benar-benar akan mati langkah dengan langsung gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah umpan kunci di final third pastinya. Oke. So far so good untuk gua timnas Indonesia di 3 game ini. Banyak sekali hal bagus yang ditorehkan sebenarnya, dan juga beberapa pemain baru juga diorbitkan kayak Dimas juga salah satu pemain yang terlihat ya, yang sebelumnya kan nggak ada ya nama ini. Oke, good ya untuk Nova Arianto.